pagi-pagi di sebuah danau yang indah, berkabut, udara sejuk, tiba-tiba tempat pemandiannya spot Dewi. tenda kita bagus kan? Panasnya danau banget gitu. Jadi banyak ini loh orang-orang yang buka open trip, pendaki-pendaki yang benar-benar pengen ngedaki itu kadang-kadang gara-gara banyaknya orang-orang yang open trip itu malah nggak kebagian kota dia naik gunung gitu. Filosofinya ya banyak jalan untuk menuju cinta. Nah, Halo Sohiblah Jalanlah.id, jumpa lagi di YouTube channel Jalanlah.id. Hari ini bersama gue Razak, sebelah gue ada Ica, dan di ujung sana si botak Bang Cai. Kita kembali di segmen ngobrol lah, dan untuk episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang fenomenal dalam arti mungkin buat sebagian orang termasuk gue tidak fenomenal secara kualitas gitu ya, tapi fenomenal dalam arti dampaknya, efek dominonya lumayan fenomenal gitu ya, yaitu film 5 cm. Karena cm bukan berarti film ini terkait dengan Maerot ya, jadi ini 5 cm pengertiannya jarak 5 cm di sebuah pendakian gitu ya. 5 cm segini kan? Segini doang. Nanti secara singkat deskripsi filmnya akan diceritakan oleh Ica. Lah? Tapi by phone. By phone kan? Tapi sebelum Ica bacakan deskripsi film 5 cm, gue mau menjelaskan alasan kita bikin konten ini karena di pendakian kita terakhir beberapa kali gue cukup sering mendengar orang, khususnya penduduk setempat atau bahkan petugas gunungnya cerita bahwa ada peningkatan kuantitas pendaki sejak film 5 cm itu. Nanti kita bahas, ada positifnya ada negatifnya gitu ya. Yang jelas kalau dari genrenya memang 5 cm ini mungkin satu dari sedikit film Indonesia yang bertema pendakian gitu. Kalau gue browsing ada sebuah blogspot yang membahas tentang film Indonesia yang bertema pendakian. Nah, karena tadi gue bilang juga di awal film genre pendakian ini sangat sedikit, sampai blogspot ini memasukkan sebuah film yang menurut gue nggak masuk kategori pendakian tapi dipaksain masuk cuma karena ada adegan di gunung, yaitu film Gi gitu ya. Ini khusus film Indonesia ya? Film Indonesia. Kalau film luar negeri mah banyak banget. Nggak tahu kenapa jumlah film dengan genre pendakian sedikit, tapi mungkin salah satu alasannya kurang menjual gitu. Nah mungkin nanti capek kita juga, akan bahas juga 5 cm tuh kita nggak akan bahas teknis terlalu dalam soal 5 cm, tapi lebih ke dampaknya. Tapi keberhasilan 5 cm jadi fenomena itu membuktikan bahwa genre pendakian sebenarnya bisa dijual ke bioskop gitu ya, terbukti laku gitu. Nanti mungkin di info yang disampaikan Ica ada jumlah penontonnya juga. Tadi gue sempat riset juga lumayan banyak. Sementara itu balik lagi soal 5 film genre pendakian yang ditulis oleh sebuah blogspot ini. Pertama tadi film Gi ya, film Gi sekali lagi menurut gue terlalu dipaksakan, bukan film genre pendakian. Jadi kalau Sohiblah udah pernah nonton, ini film memang fenomenal karena yang main Nicholas Saputra, kembaran Encai. Tapi temanya murni semacam kayak biografinya Sohogi ya. Sohogi itu tokoh tahun 60-an 70-an yang sering demo, jadi dia aktivis gitu. Nah kebetulan ada adegan Nicholas Saputra naik gunung, yaitu ke Gunung Gede, karena dia menurut biografinya Sohogi itu sering naik gunung gede untuk melamun, bukan melamun jorok kayak lonca gitu. Nah karena adegan itu si blogspot ini memasukkan film Gi sebagai salah satu film pendakian yang bergenre pendakian gitu. Salah satu film Indonesia yang bergenre pendakian. Film berikutnya itu menurut gue juga agak dipaksakan cuma karena judulnya Romeo Rinjani. Romeo Rinjani ini yang main Deva Mahendra, Kimberly Ryder, dan Alex Zaki.
gue termasuk yang ketipu. Sama ketipu juga. Gue pikir nama Rinjani itu beneran, memang beneran adegannya di Gunung Rinjani, cuma temanya bukan itu, temanya percintaan. Jadi ada, Iya, betul. jadi mungkin nanti Bang Cai bisa nyari di YouTube-nya, ada cewek dendam sama cowok gitu ya. Terus aksi dendam itu dilakukan di Gunung Rinjani gitu. Sebenarnya bukan dendam bang. Dia ngebalas perlakuan perlakuan si cowok itu kepada temennya kan. Iya benar. Akhirnya dia men-setting sebuah rencana yang itu eksekusinya di Gunung Rinjani Iya, betul dan kan. kayak film-film kayak film-film pedalaman gitu loh, yang akhirnya dia digantung di atas Iya, agak absurd sih pohon menurut gue. gitu, aneh gitu. Adegannya. Nah, itu juga menurut gue agak dipaksakan, cuma memang adegan di Rinjani lumayan banyak sih menurut gue di danau ya kebanyakan ya. Iya. Di segara anak di jalur Senaru gitu. Nah, film ketiga ini gue termasuk orang yang beruntung bisa nonton film langka ini, namanya film Negeri Dongeng. Bahkan saking langkanya cuma diputar di bioskop tertentu. Waktu itu gue nontonnya di Blok M Plaza, Blok M Mall yang sekarang jadi apalah namanya, berubah lah gitu ya. Gue nonton di Blok M Mall. Ini cerita, sebenarnya ini bukan film dalam pengertian film bioskop ya, ini dokumenter pendakian sejumlah orang, mereka bersahabat, kalau nggak salah sebuah organisasi pencinta alam yang proses produksinya dibiayain oleh Eiger, jadi disupport abis sama Eiger. Nah, ini filmnya menurut gue yang murni pendakian, karena dia menceritakan ambisi mereka menaklukkan Seven Summit Indonesia gitu. Ada adegan juga salah satunya jatuh sakit sampai koma. Terus yang paling keren ketika adegan mereka sampai di Papua sih, Kartens gitu. Nah, yang agak kurang dari film ini adalah ini karena film dokumenter emang nggak cocok di bioskop untuk diadu sama film-film bioskop lain gitu ya. Jadi segmen penontonnya terbatas, khusus pendaki kayak kita doang yang berminat nonton itu. Terakhir ya itu keempat itu, film keempat adalah Sagar Mata. Ini juga lewat dari radar kita ya. Dibuat tahun 2013 dan pemerannya lumayan terkenal, Nadine yang lumayan sering mendaki juga, Nadine Chandrawinata bersama Ranggani Puspandia. Gue nggak familiar nama ini, Rangganinya. Tapi ini cerita tentang persahabatan dua perempuan yang punya ambisi untuk ke Gunung Everest gitu. Karena gue nggak pernah nonton, gue juga nggak tahu apakah ini cukup layak dianggap genre pendakian. Tapi kalau dari ceritanya sih lumayan gitu ya, karena temanya persahabatan yang ingin mendaki gunung bareng ke Everest. Lagi jam-jamnya sibuk bandara ya. Ada iklan dulu guys. Lanjut. Oke, terakhir itu film yang akan kita bahas di episode ini, yaitu 5 cm. Nanti detailnya, gambaran secara umum akan diceritakan oleh Ica. Silakan Ica, kita nyontek dari Mbah internet Google. aja. Kalau di Mbah Google sih sebenarnya sempat nonton tapi lupa ya, itu udah lama banget filmnya soalnya kan. Nonton Cai? Nonton Nonton berkali-kali. Lu berkali-kali? Iya. Bioskop? Enggak, Oh, di yang gratisan. ilegal. Lu Ilegal. nonton di bioskop sekali ya? Nonton di bioskop sekali, ya habis itu nonton berulang-ulang di yang tidak resmi. Oke. Ya gitu. Jadi kalau di sini kan pemerannya tuh 5 orang ya. Nah. Ada Herjunot Ali, terus Raline Shah, Fedi Nuril, Pevita Pierce, terus Denny Sumargo sama Saikoji. Ini 6 ya. 6 orang deh gitu. Nah, 5 sebenarnya, sahabatannya 5, tapi Iya, sahabatannya si 5. Pevita Pierce jadi adiknya, iya dia ikutan Orang gitu. pembantu. Nah itu kan sebenarnya berawal dari kekangenan seseorang untuk kumpul sama teman-temannya. Akhirnya dia bikin trip yang sebenarnya teman-temannya ini juga nggak tahu ke gunung. Itu poin pertama ya. Dia bikin trip. Sebenarnya bukan trip sih, event. Iya pokoknya dia Event. bikin reuni lah ya, event Berasa. reuni gitu. Dan dia nggak Event, ngasih tahu. tapi konsepnya trip. Ya dia nggak ngasih tahu nih ke teman-temannya kan mau kemana. Yang penting datang, kita janjian di stasiun. Yang Gitu bikin kan. si Herjunot apa Fedi Nuril? Fedi Nuril. Nuril. Karena dia bos ini Gengnya lah, advertise bos bukan advertising. IO. Iya gitu. Oh. IO. Nah terus akhirnya mereka ketemu di stasiun, terus mereka jalan, dan baru di jalan mereka tahu kalau mereka mau ke Gunung Semeru. Poin kedua adalah
nggak ada persiapan yang matang di situ kan. Terus habis itu akhirnya mereka mendaki Gunung Semeru, terpesona, dan pertemanan mereka apa sih bilangnya, chemistry pertemanan mereka tuh baru diuji pas mereka mau mendaki di puncak. Ya kan, ada adegan jatuh, ada adegan kepentok batu, terus adegan yang ekstrim gitu. Itu segitu filmnya. Terus apa lagi ya? Sutradaranya Rizal Mantovani ya? Iya, sutradaranya Mas Rizal Mantovani. Dan film ini diangkat dari novel. Yep. Novelnya baca novelnya Enggak, belum. Novelnya malah belum. Gue baca novelnya. Justru malah taunya filmnya, baru pas filmnya keluar, oh ini dari novel gitu. Ya, ada beberapa film yang diangkat dari novel, orang justru tahu filmnya. Kayak Harry Potter pun yang terkenal gue tahu filmnya. Bukunya gue nggak baca gitu. Gitu. Terus kalau apa lagi ya bang? Kayaknya itu doang bang. Oke, itu emang kita nggak akan bahas terlalu detail soal filmnya, tapi itu film 8 tahun lalu, 2012. Yep. Saudaranya lumayan terkenal, Rizal Mantovani. Setelah lama dia vakum ya, dia keangkat gara-gara film Jalangkung kan. Itu jadi momen kebangkitan film Indonesia waktu itu, film Jalangkung. Nah, yang kita mau bahas adalah dampak setelah 5 cm ini gitu. Ternyata positifnya nanti dibahas satu-satu ya. Dari gue positifnya adalah hobi pendakian ini jadi terkenal, jadi populer. Dulu mungkin udah populer, tapi sekarang lebih populer lagi karena di film itu menggambarkan euforia kalau naik gunung itu, persahabatan, indah segala macam gitu lah. Dan keindahan alamnya. Keindahan alam. Emang kalau bahasa itu sinematografinya lumayan bagus sih. Keren sih bang, maksudnya itu kan alam. Yang tadinya orang yang kalau positifnya, yang tadinya orang serem. Bukan, nggak tahu, cuman tahu apa sih Semeru, apa sih Ranukumbolo, apa sih Ranupani. Walaupun bisa aja nonton di YouTube atau di tapi pas ngeliat film itu orang jadi tertarik, wih, ternyata Ranukumbolo tuh kayak begini loh, surga di atas awan. Gitu. Dan itu emang gambar-gambarnya keren-keren, bagus-bagus. Dan kebetulan emang gunung yang dipilih gunung populer, gunung populer yang memang pemandangannya sangat bagus gitu. Sangat bagus, relatif masuk kategori gunung ngehits ya. Momen-momen tertentu sangat membludak, bahkan sebelum 5 cm pun gitu ya. Ya karena dia salah satu gunung paling tinggi di dia tanah Jawa. Termasuk di Seven Summit Indonesia ya, nomor 1 di Jawa. Dan banyak keindahannya lah. Puncaknya nanti Ica yang cerita lagi, mana puncak Semeru indahnya. Ica karena udah 2 kali. Karena udah jangan bilang 2 kali. Beberapa kali. Nggak nyampe. Oh salah ya. Ya Ica udah pernah nyampe Ranukumbolo doang. Tapi disitulah momen, jadi waktu itu kita ke Semeru bareng. Disitulah momen kita sebel sama dampaknya 5 cm gitu ya. Gue gambarin kenapa kita kesel ya. Pagi-pagi di sebuah danau yang indah, berkabut, udara sejuk, tiba-tiba pemandiannya, tempat pemandiannya Dewi. Tenda kita bagus kan? Pantasnya danau banget gitu. Sebelah kanannya warung, seingat gue, sebelah kanan warung, depannya danau. Bahkan Encai udah hunting foto dari malam sama Basuki ya. Tiba-tiba pagi kita dirusak oleh sebuah tenda keluar manusia setengah. Satu pertama cowok dulu ya, cowok membawa boneka warna pink ya Jay. Boneka monyet warna pink. Dan dia ngevlog dan teriak-teriakan. Iya. Itu yang ganggu sih. Sebenarnya yang bikin ganggu karena teriakannya itu kan ya. Karena dia teriak-teriak dan dia kayaknya kita di tenda juga keganggu gitu, dia teriak-teriakan gitu. Dan gue baru semenjak gue Semeru waktu itu gue yang pertama kali ya naik gunung semenjak itu pengalaman buruk dan itu pertama kalinya gue ngelihat orang setengah gemulai di atas gunung itu. Segemulai itu ya. Dan itu gemulai banget, ibaratnya kayak modelnya siapa ya? Judul aja. Tapi jangan salah, maksudnya kita Jalanlah .id nggak ada masalah dengan LGBT ya. Cuma ketika itu perilaku yang bersangkutan itu menurut kita sih berlebihan dan bukan pada tempatnya. Pada tempatnya. Sebenarnya juga nggak ada keterangan resmi bahwa dia terpengaruh 5 cm. Kita cuma berasumsi
karena momennya lumayan deket ya, 5 cm dengan momen kita ke Semeru, dan waktu itu lumayan penuh. Yang paling mencolok memang si cowok gemula itu, tapi di lain itu sebenarnya ada pendaki-pendaki lain yang menurut kita kelihatan banget bukan cinta alam lah gitu. Jadi kita berasumsi itu efek dari 5 cm gitu ya. Itu satu kejadian, dan menurut gue itu dampak buruk lah ya, euforia 5 cm tapi dampak buruknya apa nanti kita bahas ya, bukan karena orangnya tapi nanti ya, kita bahas. kita nggak ada masalah dengan orientasi dia orangnya, tapi pesan mungkin secara sengaja pembuat film 5 cm nggak bikin pesan ini, tapi kayak pesan ditangkap oleh penonton adalah naik gunung ternyata gampang dalam pengertian malah jadi nggak perlu persiapan, nggak perlu bekal, nggak perlu alat bagus, dan dan bisa semau gue kayak jalan-jalan ke mall aja gitu. Semau gue. Akhirnya si orang yang bersangkutan itu kita lihat dia nge-vlog dengan boneka lucu, sementara orangnya nggak lucu sama sekali. Bonekanya yang lucu. Iya. Nah, tapi dari satu kejadian itu sebenarnya nggak terlalu valid untuk mengatakan 5 cm membawa dampak buruk sih. Tapi setelah itu gue naik gunung beberapa kali lagi, ada orang-orang setempat atau petugas setempat yang petugas gunungnya bilang gara-gara film 5 cm tuh pendakian naik drastis gitu. Akhirnya membludak, karena membludak otomatis gunung-gunung yang pakai kuota itu akan memakan kuota pendaki yang sebenarnya niatnya mau naik gunung doang gitu ya, nggak terpengaruh 5 cm gitu. Terus tentunya ada ya kayak gitu sebenarnya natural, nggak apa-apa, pesawat yang ganggu. Nah dampak buruknya lainnya adalah tentunya karena mereka nggak didasari niat untuk mendaki, benar-benar mendaki, jadi kurang menghormati alam. Akhirnya beberapa bagian dari gunung itu rusak atau nggak tahu mana jalur mana bukan jalur, akhirnya berantakan, ngaco lah jalurnya gitu. Buang sampah bekas makan, bekas masak tuh sembarangan. Seingat gue sih 2-3 kali gunung setelah Semeru itu gue naik ada cerita itu gitu, bahwa 5 cm membawa dampak negatif juga. Positifnya mungkin karena pendakian semakin rame, ekonomi desa meningkat ya. Kebutuhan porter, guide, atau sekedar nongkrong di warung jadi meningkat. Tapi gue sempet baca, gak tahu di blog atau di kayak tato orang gitu ya. Tato orang ada cerita. Blog kayak blog lah, di blog pernah ada sedikit tulisannya yang bikin gue jadi kayak gimana ya, kayak gemes gitulah gitu. Jadi gara-gara film 5 cm ini yang tadinya efeknya jadi ya gunungnya jadi kotor, kuota pendakiannya jadi banyak yang sering full, jadi sempat ada yang ngadu tuh ke TNBTS, ke pengelola TNBTS di BTS itu Bromo Tengger Semeru itu ada yang ngadu, tapi ada sisi gimana ya, dia ngadu tapi dicuekin, tapi sedangkan TNBTS-nya itu kayak bikin promosi, bukan promosi, ingat naik gunung itu maksudnya jangan kotorin gunung lah gitu. Jangan. Yang diaduin apa? Diaduin ini kayak banyak sampah, banyak kayak yang inian plastik yang dibuang-buang tuh. Kayak Indomie contohnya tuh, gampang banget Indomie kayak gitu-gitu tuh banyak yang ada di situ. Nah, waktu itu gue baca ya. Jadi pas diaduin itu TNBTS-nya kayak yang cuma ngediemin gitu doang gitu. Mungkin buat mereka dilema juga, satu sisi ekonomi mereka naik. Tapi gue nggak tahu ya, tapi kan ketika kesini-sini juga akhirnya TNBTS juga sangat ketat kan. melakukan kampanye untuk tidak buang sampah atau merusak
TNBTS itu sendiri. Cuman waktu itu pas film itu loh, saking banyaknya pendaki yang orang pada itu, jadi gunung itu sempat jadi nggak sehat, jadi masih kotor. jadi rusak lah gitu Rusak, ya, gitu. ya. Gitu. Tapi ada satu keunggulan yang nggak ditongolin di film 5 cm. Apa tuh? Dia di situ nggak ada adegan kalau di hampir setiap pos atau beberapa titik jalur tuh ada yang jual semangka. Ya. Itu Tapi nggak mungkin ada. Mungkin nggak ada kali ya dulu ya. belum. Waktu Gua kan Semeru situ udah 3-4 kali. Ketika Pertama? sama lulu pada itu pertama kali gue lihat ada warung semangka di pos. Oh, berarti sebelumnya. tetap efek. Dulu warung cuma ada di Ranukumbolo, di pos itu, di rumah pos itu. Nah, mungkin juga jelek kali ya kalau misalnya Selama yang dijual buah-buahan Iya. sebenarnya jelek nggak masalah. Tapi maksudnya kalau udah jelek yang- nggak, maksudnya malah nggak filmnya malah nggak bagus kalau setiap post itu dimasukin. Iya, tapi Iya sih, mungkin kayaknya. pedagang-pedagang itu juga gambaran dari dampak 5 cm karena Nah. ekonomi Bisa jadi. mereka semakin tumbuh dan mereka melihat peluang-peluang bisnis yang lain, misalnya jualan di pos. Ya itu positifnya. Positifnya ya. Tapi ya kita anggap aja orang setempat lebih paham lingkungan, jadi mereka nggak nyampah segala macam ya. Tapi yang agak mengganggu adalah ininya sih nggak tahu apakah adanya warung itu mengganggu kenaturalan dari sebuah gunung. Gue sih Oh iya, mungkin efek itunya ya kali ya. kayak Gunung Gede kemarin yang gue naik sama Ada jual nasi uduk. iya ada dua nasi uduk dan mereka bilang ini warung terakhir di pos ini. Ternyata di atas ada lagi, Ada lagi. satu lagi. Jadi agak mengganggu sih gitu ya. Kadang-kadang tujuan pendaki naik gunung tuh mencari hal yang berbeda dari kota. Kalau ada warung berarti kan sama aja. Yep. Jangan sampai nanti Boyem Lau jadi Alfamart kan. Boyem Mart. Nah itu efek negatifnya gitu. Ica lagi ada efek negatif atau positif negatifnya? Kalau efek positif ya, Hmm. efek positifnya jadi itu tuh kayak mematahkan Anggapan bahwa anggapan naik gunung itu susah. Itu efek positifnya. Jadi kayak cewek-cewek juga yang tadinya mungkin takut gitu sama orang tuanya nggak boleh gitu. Jadi efek dari film itu sebenarnya itu bisa jadi kartu juga buat izin ke orang tua gitu. Ternyata naik gunung tuh nggak se-ekstrim yang orang tua pikirin gitu. Nih nonton film ini dia naik gunung tuh kayak gini gitu. Apalagi tapi kalau lu pikir orang tua emang bodoh? Itu kan film nak gitu. Iya, Tapi mungkin. kalau cewek secantik Raline Shah sama Pevita Pearce mah kita anterin juga ya. Yes. Gendong kita gendong. Udah kalau minta gendong depan mereka maksa ya udah kita gendong gitu. Dasar. Pevita Pearce. Tapi sayang Pevita Pearce di film itu bocor palanya. Iya, kan itu adegan. Adegan ya. Lu pikir Pak. sampai sekarang codet gitu nggak ya? Mohon maaf Pak, itu adegan gitu. Ya itu efek positifnya itu. Jadi ngebuka sedikit pandangan orang tua yang nggak ngerti sama sekali gunung, terus takut anak-anaknya buat naik gunung, jadi mereka ngebolehin anak-anaknya naik gunung. Itu efek positifnya. Terus efek positifnya sih sebenarnya ya kalau dari film itu mengajarkan kita untuk cinta sama alam, harusnya mencintai alam. Terus kayak Kasihan Betty Vera nggak dicintain alam doang. ya ampun bang. Itu efek positifnya sih. Cuma kalau efek negatifnya itu tadi karena ada anggapan naik gunung itu nggak sulit, naik gunung itu gampang, jadi banyak orang yang nyembarangin naik gunung gitu. Bukan masalah siapapun yang mau naik gunung tuh boleh, Iya, iya. siapapun gitu. Tapi Ya gunung milik semua kok. gunung milik semua, siapapun, mau itu yang newbie kek, yang emang pendaki kek, yang melambai, yang tomboy, yang apapun, semua genre itu naik gunung itu boleh-boleh aja gitu. Cuma di sini yang disayangkan adalah karena anggapan naik gunung itu gampang, jadi mereka mengabaikan kayak keamanan, terus pengetahuan basic tentang gunung gitu. Kayak misalnya naik tuh malah pakai sepatunya sepatu apa gitu. Terus kayak misalnya pakai bajunya baju apa. Saya merasa tersungging. Oh ya maaf, pendaki sendal jepit. Sendal jepit ya. Ya terus kayak misalnya bawa makanannya ternyata nggak mencukupi Iya. gitu, itinerary-nya berantakan kayak gitu. Itu sih yang dampak negatifnya. Ya kita emang perlu ditegaskan lagi, kita nggak ada masalah dengan Orangnya. orientasi. Misalnya contoh yang tadi Semeru ya. Sebenarnya kalau perilakunya bisa aja perilaku si yang bersangkutan
yang ngevlog terus norak di gunung itu bisa aja menurut gue sama dengan pendaki lain yang kalau di tenda nyetel lagu kenceng-kenceng. Di jalur juga. Di suka jalur banyak. gitu ya. Itu mengganggu habitat juga dan mengganggu ketenangan yang dicari oleh pendaki itu. Bahkan terakhir kan sempat viral tuh kemarin yang di Gunung Penanggungan apa di Malang, Iya, yang tahu. dugem, Iya, dugem misalnya. yang dugem di gunung. Padahal apalagi pandemi sekarang kan gitu. Jadi sekali lagi kita masalahnya perilakunya bukan orang atau bahkan orientasinya. Nah, Betul. soal yang tadi Ica sampaikan mungkin terlalu buat kita mungkin terlalu ekspektasi terlalu tinggi kalau berharap film sekelas 5 cm yang orientasinya profit gitu ya, ngarepin penonton banyak, ada unsur edukasinya di film itu gitu. Kita mungkin yang perlu dilakukan adalah yang nonton harus menyerap itu jangan apa adanya gitu. Harus Nonton 5 diserap cm lagi tuh gitu. dapat euforia naik gunungnya, tapi harus wah kalau naik gunung harus belajar juga nih ilmunya, mendaki perbekalan gimana, survival gimana. Jadi nggak serta-merta karena ngelihat gunung itu Bagus. indah, Pevita Pierce itu cantik, itu buru-buru naik gunung gitu. Betul. Kalau gue ini apa negatifnya gara-gara kalau negatifnya ya. Jadi banyak ini loh orang-orang yang buka open trip. Open trip, Jadi, biasanya kan kalau orang open trip itu kan nggak mungkin. bahasa marketingnya pakai 5 cm. Nah, dia ada kasus lah. Ada kasus jadi ada IO begitu bikin open trip ke Semeru. Kan kalau open trip itu kan nggak mungkin di bawah 10 orang gitu. Iya. Rugi juga dong dia, akomodasinya itu pasti di atas 10 orang. Maka bisa sampai puluhan. Dan itu ternyata itu yang ternyata menyebabkan kuota di karena Semeru kan pakai kuota kan. Nah, karena cukup ketat kan. Jadi kuota yang disediain sama TNBTS itu jadi penuh gara-gara Open trip. orang open trip. Padahal nih gue nggak, mudah-mudahan bener, tapi kayaknya bener. Jadi peraturan di TNBTS itu nggak boleh orang atau orang ngadain open trip atau event untuk mendaki ke Gunung Semeru. Yang boleh itu cuma TNBTS doang dalam acara 17 Agustus doang. Gitu. Ternyata itu peraturannya. Nah, jadi sejak film itu banyak orang yang bikin open trip dengan mengiming-imingi, memanfaatkan ini loh, bagus loh filmnya. Jadi gini loh, jadi pendaki yang benar-benar pengen ngedaki itu kadang-kadang gara-gara banyaknya orang-orang open trip itu malah nggak kebagian kota dia naik gunung gitu. Jadi sebenarnya sih orang open trip setelah 5 cm melihat peluang bisnis aja sih. Nah, sebenarnya jadi bawa efek negatif juga gitu ya. Open trip ngeliat peluang bisnis, wah euforianya kelihatan sih waktu itu euforia orang naik gunung jadi banyak banget kan gitu. Event-event outdoor, event kayak Indofest segala macam itu rame gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya hati-hati kalau ternyata TNBTS itu kalau lu ketahuan Open trip. proposal ada lo ngajak orang dalam acara open trip lebih dari 20 orang itu nggak bakalan diizinin. Iya. Nggak bakalan diizinin. Ya akhirnya orang Indonesia kan pinter soal gitu. Akhirnya open jadi silent trip. Diam-diam open gitu. Oh, tapi waktu itu pernah ada juga yang cerita sih soal open trip di Semeru itu gara-gara film 5 cm itu. Jadi dia ngadain open trip yang ikut tuh banyak banget, sampai yang tadinya tanjakan cinta itu kan jalurnya cuma 2 tadinya. Oh jadi dalam banyak. Iya, tadinya jalur cuma 2 kan. Yang pas kita kesana tuh kan jalurnya banyak banget. Dan itu jadi rusak dan akhirnya open Tapi trip mungkin itu filosofinya ya banyak jalan untuk menuju cinta. Wow. Benar. Jadi nggak perlu. Tapi itu lagi nggak ya. banyak jalan menuju puncak. Iya. Cuma sampai tanyakan cinta, rombo balik lagi ke. Aduh, sedih banget ceritanya. Tapi balik lagi soal tadi aku sempat menyinggung Indofest itu termasuk yang mendapat berkah dari film 5 cm. Itu pengakuan langsung dari Joe Item tuh gitu. ya kita sempat wawancara juga, kontennya belum naik. Itu salah satu legenda di lapak outdoor. Dia mengakui Indofest dan Outfest setelah 5 cm itu membludak.
itu sampai masuknya ngantri kan, masuknya bayar situ Indovace untuk kayak bazar peralatan gunung tapi masuknya bayar. Itu membludak abis gara-gara film 5 cm diakui oleh pedagang-pedagang sana gitu. Efeknya lumayan besar. Itu mungkin positifnya ya, ekonomi di sektor outdoor itu meningkat dari segi penduduk setempat di pegunungan, juga penjual peralatan outdoor itu dapat berkahnya. Tapi gue sih kalau berandai-andai film 5 cm ada remake-nya, gue sih berharap dipilih gunung yang nggak populer gitu. Maksudnya kalau mau ngangkat Semeru udah populer dari dulu gitu, ngapain dibuatin film? Tapi mungkin dia ngelihat sensasi Semeru sih ya. Tapi misalnya gue berharap gunung Kerinci Solo Selatan kita gitu ya, diangkat jadi film itu kan menarik gitu. Jadi orang ada misi pariwisata ini juga ngangkat gunung-gunung yang kurang terkenal gitu. Kerinci terkenal tapi jalur yang Solo Selatan tuh belum ada banyak orang yang ngangkat lewat gitu. Atau yang ngangkat. Atau Latimojong kali ya? Latimojong. Tambora terkenal ya Tambora? Tambora terkenal karena punya sejarah. Iya, punya sejarah besar. Ledakan itu ya. Latimojong mungkin. Kalau Latimojong juga sekarang orang udah banyak. Udah yang jarang itu Sumbing. Ninaya tuh. Orang karena dia di pulau tersendiri ya gitu. Tapi di luar efek positif negatif sebuah film pendakian, gue lumayan sering nonton film pendakian luar negeri ya. Kenapa? Yang ini yang aneh ya. Kenapa film pendakian tuh kebanyakan film musibah yang menarik? Apakah nggak ada aspek lain dari pendakian yang menarik untuk dibikin film? Banyak film Everest itu gue Everest nonton 5 kali di bioskop. Everest juga itu musibah. Iya, kayak semuanya benang merahnya adalah musibah. Apakah kegiatan pendakian yang layak difilmkan cuma musibah doang? Sebenarnya kan mungkin menjual kali Bang, karena ada drama kan. Kalau gue bukan menjual ya, karena orang kalau lo bikin film dari lo naik gunung dari bawah sampai ke puncaknya lo ceria, ya berarti lo ngebohongin. Ada juga yang begitu. Mana ada? Coba gue pasti ada keluh kesahnya, pasti ada apa? Kan orang nih, ya jujur aja, orang naik gunung pasti semuanya diuji kan, dan itu pasti nggak enak. Fisik, mental, pikiran, emosi, tenaga. Tapi di sisi lain itu juga. Nah itu mungkin yang dijual. Dan kalau film ini kan kayak mengangkat euforia ketika lo menyampai sesuatu, lo harus berjuang. Itu yang lebih menarik dibanding lo menyampai sesuatu dengan senang-senang gitu kan, kayak ke penafsiran penonton sih. Makanya ada penonton yang menafsirkan film 5 cm adalah gambaran naik gunung itu mudah, tapi juga ada yang bisa ngelihat kan di film itu ada tragedi juga kan pas puncak. Pada kecelakaan Pevita bocor dan segala macam. Iya itu kan. Iya, harusnya bisa juga ditafsirkan bahwa untuk mencapai tujuan tertentu ada perjuangan gitu kan. Iya, kan maksudnya kan tadi lo bilang kenapa sih selalu yang gue cuma penasaran aja apakah nggak ada tema lain dari gunung yang bukan tragedi gitu yang menarik. Nanti kita yang bikin aja Bang. Apa tapi maksudnya kayak Romeo Rinjani itu percintaan. Tapi ada ininya juga, perjuangannya juga. Dia ketika dia naik gunungnya juga kan yang enggak ada perjuangan ketika dia naik gunung. Orang tiba-tiba lagi di pantai. Toto udah terus tiba-tiba dia naik gunung, Toto udah di ini ya. Toto udah nyampe di Segara Anak ya. Segara Anak terus dia buka baju berenang, abis itu dia dan si siapa pemainnya Alexi K siapa? Alexaki naik gunung sana segini dong. Itu dingin. Enggak, tapi kalau bule gitu loh. Ingat gak? Ya tapi dia bukan bule, dia cuma blasteran aja Alexaki. Iya gitu. sih. Alexaki. Tapi ini udah penutup belum ya? Ada lagi nggak soal 5 cm? Tadi gue langsung lompat ke tema umum pendakian kenapa tragedi, karena gue ngelihat benang merahnya itu termasuk 5 cm pun ngegambarin ada tragedi juga gitu. Walaupun dibalik itu dia mau ngangkat soal persahabatan yang diperlukan ketika senang dan susah gitu. Tapi kenapa hampir semua film yang gue tonton soal pendakian benang merah itu ada tragedi. Tragedi itu bukan pengertian yang lu bilang tadi naik gunung itu capek, Iya, tapi benar-benar tragedi yang kecelakaan besar gitu kayak apalagi yang film Everest tuh serem gitu. banget tuh Everest. Sampai meninggal kan. Salah satu favorit gue juga cliffhangernya Stellan gitu ya. Itu kan juga tragedi juga. Banyak lah. Nah, itu buat orang-orang kayak gua pribadi itu jadi malah takut. Yeah. Makanya jujur aja sebenarnya di situ kali yang ngerti mungkin orang-orang
sinematografi ya, orang-orang membuat film. Iya. Kalau ya film yang bagus itu film yang bisa mengangkat emosi si penontonnya. Kalau itu kayak strategi di semua film deh. Iya. Makanya filmku menangis itu laku karena tragedi istri yang dianiaya suami menjual gitu untuk menjual rating gitu. Cuma gue tadi penasaran aja apakah nggak ada aspek lain dari pendakian yang layak difilmkan menarik gitu. Kayak negeri dongeng walaupun dokumenter ada tragedinya. Iya, Mas. Satu orang jadi koma. Tapi balik lagi sih kalau plus minusnya dari film 5 cm sekali lagi ya balik ke orangnya masing-masing sih. Gimana nafsirinnya gimana? Orang lo ngeliat film itu terus lo ke gunung, kalau emang lo niat lo cuma mau seneng-seneng doang, ya nggak usah ke gunung sih. Camping. Iya, maksud gue yang penting gimana lo nyikapinnya. Ya balik lagi yang ke lo ketika di gunung itu lo harus tahu 3 prinsip lo di gunung ya. Apa itu? Apa tuh? Satu yang pertama ya lo jangan pernah meninggalkan jejak apapun selain jejak kaki. Selain jejak kaki. 2, jangan pernah mengambil apapun kecuali gambar. 3, jangan pernah membunuh apapun kecuali waktu. Kalau lo udah bisa ketika lo naik gunung bisa benar-benar menghayati atau mengerti 3 prinsip itu, lo bakalan. Jadi sebenarnya maksudnya bangsa ini nggak boleh membunuh pacet. Nggak boleh membunuh pacet berarti ya. Pacet bisa ngebunuh gua kalau nggak ngebunuh. Siapapun boleh naik gunung, tapi harus ingat 3 prinsip itu dan jangan sembarangan. Sembarangan dalam arti ya semuanya itu kan jangan sembarangan. Kayak jangan meninggalkan apapun kan, jangan meninggalkan sampah kecuali jejak kaki gitu kan. Jangan pernah mengambil apapun, jangan pernah lo ngambil batang pohon, lo apalagi kalau di puncak tuh edelweiss lo jangan ambil, gitu. Kecuali lo gambar, dan jangan pernah ngebunuh apapun, baik pun itu semut dan pacet seharusnya yang pernah hampir ngebunuh gua juga. Pacet tuh gak kita bunuh, cuma kita kasih autan aja biar dia mati gitu. Itulah kita maksud gue juga. balik lagi ke orang yang lo cinta sama alam. Ya sekali lagi kita nggak masalah dengan filmnya, dengan krunya, dengan aktornya. Kita respect sama film 5 cm karena seneng banget malah nontonnya. Memenuhi dahaga para pencinta alam akan film soal pendakian. Terlepas dari temanya soal persahabatan, tapi lumayan mengangkat hobi pendakian supaya lebih banyak dikenal orang gitu. Cuma memang penontonnya yang harus bijak sih. Yang harus bijak. Sebelum bijak bayar pajak dulu, biasa orang pajak. Bang, aduh. Nanti kali aja di iklan Dirjen Pajak ya. Lumayan. Dirjen Pajak, kita udah iklanin barusan harus bijak membayar pajak. Terima kasih. Itu aja, ada tambahan lagi? Nggak ada. Nah sekali lagi Jalanlah.id masih berharap saudara penulis film bikin film soal pendakian yang lebih keren. Benar. Sekeren 5 cm mungkin, tapi lebih kalau bisa angkat lagi gunung-gunung Indonesia yang sangat kaya itu. Jangan kalah sama Everest yang sudah dibikin film berulang-ulang. Tapi masih tetap laku gitu. Kalau gunungnya cuma itu doang, tapi Indonesia punya ribuan gunung yang bisa difilmin, itu sangat menarik gitu. Oke, begitu aja segmen Ngobrolah episode kali ini. Kita ketemu di segmen berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol notifikasi supaya dapat kabar dari video-video terbaru sama kita. Komen. Jangan lupa komen, seru. Gue selalu sering lupa tuh kalau komen. Jangan lupa komen supaya seru. Mungkin ada ide-ide konten yang perlu kita bahas, silakan komen di bawah channel kita, di bawah ini, di kaki gue gitu. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao. Bye.